Halo gengs, balik lagi di channel ini, tempat dimana kita ngebahas hal-hal berat tapi dengan gaya ringan, kayak tugas akhir yang lo kerjain sambil ngedengerin Taylor Swift. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kelihatannya positif, tapi ternyata bisa jadi racun. Yes, kita ngomongin tentang toxic positivity, sisi gelap dari semangat positif yang katanya harus selalu kita punya. Tapi pertanyaannya, emang iya selalu berpikir positif itu sehat? Jadi gini ya bro, sis, bestie semua, kita hidup di era quotes motivasi berseliweran tiap hari. Kayak positive vibes only atau jangan sedih, besok masih ada matahari. Tapi pernah nggak sih lo lagi sedih banget, terus ada temen yang datang dan bilang, "Yah, yang sabar ya, semua pasti ada hikmahnya." Dan lo langsung ngerasa malah makin pengen nangis. Nah, itu dia contoh kecil dari toxic positivity. Kelihatannya sih niatnya baik, tapi efeknya nggak selalu sehat, bos. Toxic positivity itu kayak lo lagi jatuh dari motor, kaki berdarah-darah, terus ada orang datang bukannya nolongin, malah bilang, minimal lo masih mata hidup kan? Bersyukur dong. Lah, gue lagi berdarah nih bang. Bukan butuh motivasi, butuh betadine. Jadi, toxic positivity itu adalah tekanan sosial atau diri sendiri buat selalu kelihatan bahagia, positif, semangat walaupun sebenarnya lagi hancur lebur kayak skripsi ditolak dosen. Beda ya gengs antara dukungan yang suportif sama dorongan buat cepet-cepet move on tanpa memproses emosi. Misalnya, temen lo baru aja diputusin pacarnya yang udah 5 tahun bareng. Dia curhat, nangis, galau, dan lo bilang, "Ya udah sih, move on aja, banyak ikan di laut." Wah, itu bukan support, itu ngasih dia pelampung bolong. Support yang sehat tuh lebih kayak, "Gue ngerti kok lo sedih, ini prosesnya emang nggak gampang, tapi gue ada di sini buat lo." Ngerti nggak sih bedanya? Yang satu ngedukung lo buat ngalamin emosi, yang satu lagi maksa lo nge-skip proses healing, kayak lo pencet tombol skip intro di Netflix. Masalahnya, kita sering banget diajarin buat nggak nunjukin emosi negatif. Dari kecil kita dibilang, jangan nangis, nanti jelek mukanya. Atau, anak cowok kok cengeng. Alhasil, kita tumbuh jadi manusia yang takut kelihatan lemah, padahal nangis tuh bukan tanda lemah. Nangis itu tanda lo manusia, bukan robot. Masa lo mau jadi Terminator? Toxic positivity juga bisa muncul dari diri sendiri loh. Misalnya lo gagal ujian, terus lo paksa diri lo buat bilang, "Gue nggak apa-apa, ini pasti ada hikmahnya. Gue tuh harus tetap semangat." Padahal dalam hati lo hancur kayak ujian SBMPTN. Gengs, validasi dulu perasaan lo. Bilang ke diri sendiri, "Gue sedih karena gue udah usaha tapi gagal, dan itu wajar." Baru abis itu lo bisa mikir langkah selanjutnya. Jangan buru-buru tutup luka pakai stiker smiley face. Nah, ini juga sering kejadian di medsos. Kita lihat orang upload story, "Stay positive guys," atau "Life is beautiful." Tapi di balik layar dia lagi burnout, stres, insomnia, ngopi 5 gelas sehari. Jadi jangan terjebak sama pencitraan positif terus-menerus. Positivity itu bagus, tapi kalau dipakai buat nutupin realita, itu udah bukan self-care, itu denial deluxe edition. Yang bener itu balance antara optimisme dan realisme. Kayak lo nyetir mobil, positive thinking itu penting, tapi lo juga harus lihat rambu-rambu. Masa lo nabrak truk karena lo mikir, "Gue pasti bisa nembus ini." Ya kagak gitu juga konsepnya, bestie. Hadapi kenyataan, rasakan emosinya, baru cari jalan keluarnya. Itu baru sehat. Dan yang paling penting, stop ngegas temen lo buat cepet move on. Kadang yang mereka butuhin cuma didengerin, bukan diceramahin. Lo bukan motivator, lo temen. Kalau mereka pengen nangis seminggu sambil dengerin lagu Sad Ed Sheeran, ya temenin aja. Kalau mereka pengen marah-marah karena dikhianatin, biarin aja. Emosi tuh bukan dosa. Ngeluapin emosi bukan berarti lemah. Itu tanda lo waras, bro. Jadi, kesimpulannya, berpikir positif itu penting, tapi jangan sampai lo jadi toksik ke diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai lo jadi orang yang selalu bilang, "Semangat ya," tanpa pernah dengerin kenapa mereka down. Dan yang paling penting, kasih ruang buat ngerasa, bukan cuma buat bangkit, karena proses penyembuhan itu butuh waktu, bukan cuma kata-kata manis. Oke, segitu dulu materi kita hari ini. Kalau lo ngerasa relate, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lo yang sering ngasih quotes tapi nggak pernah dengerin lo. Peace, love, and jangan fake positive vibes ya. See you next video.